lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends, ketemu lagi bersama Rahman Nada Irama. Seperti biasa, kita bertemu di podcast Friends Story ya. Apa kabar semuanya? Harapan Rahman, semoga my friends dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalau saat ini, my friends, ada yang lagi sakit, semoga mereka sembuh seperti sedia kala, sehingga my friends bisa beraktivitas kembali, ya. Senang sekali, my friends. Rahman di sini di siaran podcast ini tidak sendirian. Seperti biasa, Rahman ditemenin oleh rekan-rekan Rahman. Tentunya yang sudah senyum-senyum ya. Baik, my friends. Kita langsung saja. Kita sapa. Siapa kira-kira rekan Rahman yang akan Rahman sapa yang pertama ya? Kita sapa terlebih dahulu ada Kak Trisna Jayanti. Assalamualaikum Kak Trisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keadaan sehat walafiat ya. Nah, di samping Kak Trisna juga masih ada lagi nih ya. Masih ada cewek cantik lagi. Ada Indah Nurpadila. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Kak Rohman. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Kak Rohman ya? Sendiri gimana? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Rahman pun dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun hatinya sedikit galau-galau gimana gitu ya. Oh, udah mau malam minggu juga masih galau-galauan Kak Roh. Nah, di samping Indah, ternyata ini duduknya berjauhan ya, karena ada siapa ya kira-kira? Coba kita sapa terlebih dahulu. Ada, benarkah sesetia seperti namanya ya? Ada Diran Arman Setia. Halo, assalamualaikum Mas Diran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh ridwanu. Apa kabar Mas Diran? Alhamdulillah sehat ya. Bahagia Sehat, di hari ini ya bisa bersama dengan teman-teman semua tentunya ya. Betul. Senang ya rasanya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Nah, ternyata my friends masih ada juga nih yang akan nemenin Rahman. Selain rekan-rekan yang sudah Rahman sapa, ada Bung Rahman yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bung Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Banyak duluan ini. Masih galau? Wah, masih sendiri. Masih sendiri nih, Pak. Hari gini kok masih sendiri. Cepat cari. Iya. Sepatu ini aja. Justru, Pak. Masa Kak Rohman gak ada pasangan? Ada lo ada gandengannya. Sepatu ada pasangannya. Nah, ngomong-ngomong soal masih sendiri nih, Pak. Rohman terkadang bingung, terkadang galau, terkadang risau ya kalau memikirkan soal jodoh. Sebenarnya
jodoh itu dicari apa akan datang sendiri sih, Pak? Jodoh itu Nah, dijemput. Bung Jodoh Rahman itu gimana? dijemput dan dicari. Nggak mungkin datang sendiri. Wow, Betul. berarti kita harus berikhtiar, harus mencarinya ya, Bung. Carinya di bumi Allah. Nah, barangkali Bung Rahman, coba dong Rahman kasih tips sebelum nanti Rahman tanya-tanya ke yang lain. Rahman ingin mendengar tips dari Bung Rahman gimana nih agar jodoh itu bisa kita temukan, agar nggak gagal lagi gitu. Gampang. Yang pertama usaha. Yang kedua yakin, luruskan niat. Pertama luruskan niat dulu. Luruskan niat. Yang kedua usaha. Yang ketiga berdoa. Yang keempat pasrahkan padanya. Wow, singkat, padat, dan jelas ya. Oke, masih ada lagi Bung selain itu Bung? Wah, ini ada pakar-pakar. Akan ada ustadzah kita ini ya, Ustadzah Nana. Mungkin beliau lebih bijak menjawabnya. Nanti kalau aku jawab semua, wah, bisa kacau. Ada Bang Arman yang kadang-kadang setia juga itu. Kadang-kadang tapi. Loh, Pak, itu aja kehadiran aja tuh mau nyari jodoh lagi katanya. Nah, itu dia kan makanya kadang-kadang. Arman kadang setia namanya. Iya, selagi ada kesempatan kenapa tidak ya? Nah, boleh cari jodoh lagi asalkan sesuai syar'i. Betul. Ya Ustazah ya. Nah, gimana tuh buat Kak Nana, boleh dong walaupun di sebelumnya sempat kita bahas-bahas menyinggung-nyinggung ke arah sini ya, tapi ya bolehlah kita sedikit-sedikit untuk lebih detail kita bahas lagi soal tentang jodoh ya. Gimana tuh? Buat Kak Nana, silakan Kak Nana. Ayo Kak Nana, ada? Gimana Kak? Maaf. Iya, ngomong-ngomong soal jodoh ya, ya walaupun di pembahasan sebelumnya sempat kita bahas ya soal jodoh, tapi kayaknya pada demen banget kalau membahas jodoh itu. Kadang di acara Friend Story suka ada yang bertanya gitu, kenapa sih saya tuh selalu gagal, kenapa sih saya tuh selalu memilih orang yang salah. Nah gimana caranya sih agar saya tuh bisa benar-benar mendapatkan jodoh yang tepat, pasangan yang tepat gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan ini juga hampir saat Rohman membawakan acara Friend Story, hampir di setiap harinya pasti ada. Nah, jadi untuk jemput jodohnya itu sendiri ada tipsnya juga nih Kak. Ketika kita pengen ketika ingin gampang dapat jodoh ya Kak. Bicara tentang jodoh memang tidak akan pernah ada habisnya. Pembahasan jodoh selalu menjadi bahan yang sangat menarik untuk dibicarakan ya Kak. Betul sekali Kak Nana. Meskipun kemarin kita sudah membahas, tapi hari ini kita lanjutkan lagi. Betul. Jadi untuk rahasianya untuk ingin gampang dapat jodoh itu yang pertama, benar kata Kak Rahman tadi, luruskan niat atau selalu memperbaiki diri. Jika kita tidak kunjung menemukan jodoh, maka kita harus pintar-pintar untuk introspeksi diri kita. Apakah kita pernah menyakiti orang lain? Kalau iya, maka kita harus bersegera bertaubat.
dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, dan kita harus terus memperbaiki diri. Lalu tips yang kedua, yakni niat kuat untuk mendapatkan jodoh. Nah, seperti kata Kak Rohman tadi, luruskan niat. Jadi niat kita itu harus kuat. Niat kita itu harus benar-benar nih. Meskipun Allah telah menyediakan jodoh bagi kita, jangan sampai hal ini membuat kita hanya diam dan pasrah dalam mendapatkan jodoh. Allah senantiasa memerintahkan kepada umatnya untuk berusaha termasuk dalam mencari jodoh. Oleh karena itu, jodoh yang sudah ada harus kita jemput melalui berbagai orang atau berbagai cara. Dari seorang teman, misalnya dari seorang guru, atau yang lainnya, bisa saja kita temui mereka adalah jodoh kita. Bahkan ada beberapa orang juga yang mengikuti kita atau mengikuti biro jodoh dan menemukan pasangan hidupnya. Kenapa? Karena mereka mempunyai tekad yang kuat yang sudah ada pada diri mereka, sehingga usaha yang dilakukan pun juga akan lebih maksimal dan hasilnya mereka pun akan berjumpa dengan jodohnya sendiri. Lalu ke poin yang ketiga, yakni jika Kak Rohman atau yang lainnya pernah memiliki trauma pada masa lalu, kita harus melupakannya. Jangan sampai waktu kita trauma pada saat pertama kita ingin mengajak seorang wanita atau mengajak beliau berkenalan atau langsung mengajak menikah, itu kita pernah ditolak. Tapi jangan sampai kita membawanya ke masa-masa yang harus kita mau ambil sekarang. Jadi sebelum kita pernah dilukai, belum dizolimi ataupun dikhianati oleh pasangan kita, jangan lama-lama untuk sedih. Jangan lama-lama juga memikirkan hal-hal yang mereka membuat kita sakit, misalkan dengan kata-kata penolakan mereka, dengan kata-kata belum kesiapan mereka. Jangan salahkan diri mereka dan juga jangan salahkan diri kita sendiri. Karena memang dari situ kita bisa mengartikan bahwa Allah telah mengatur kapan dan pada saat apa kita saat dipertemukan bersama jodoh kita. Jadi kita harus ikhlas, kita harus berusaha untuk memaafkan orang lain maupun memaafkan diri kita sendiri. Lalu ke poin yang keempat, yakni suka bersosialisasi. Ketika kita semakin banyak kita melakukan sosialisasi, maka semakin besar pula peluang untuk kita bertemu dan mengenal banyak orang. Membangun silaturahmi adalah salah satu cara untuk mendapatkan teman dan jodoh. Lalu yang kelima, ada juga segera bertaubat saat berbuat dosa. Kenapa seperti itu? Kenapa poin seperti ini ada di poin terakhir atau di poin kelima? Karena akibat dari dosa itu dapat menghambat datangnya jodoh. Jadi kalau kita merasa kita ada salah, kita merasa waktu kemarin kita masih merasa memikirkan seseorang gitu, merasa sakit hati dengan seseorang dan masih mengidam-idamkan seseorang kayak gitu, memikirkannya sampai kita bersyahwat dan menimbulkan halu yang berlebihan, itu bisa menghambat diri kita atau menghambat diri Kahman untuk mendapatkan jodoh. Wah, itu berarti sangat berpengaruh besar ya, Kak ya? Benar, Kak. Maka dari situlah kita disarankan oleh Rasulullah untuk bertaubat
Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, yakni siapa saja yang memperbanyak dalam membaca istighfar dan memohon ampun pada Allah, maka dia akan membebaskan kita dari kedukaan, melapangkan dari semua kesempitan, serta memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tips dari Nana untuk kita semua yang ingin segera mendapatkan jodoh, ingin segera menikah, ini adalah tipsnya. Dan untuk kita juga jangan terlalu agresif untuk mendapatkan jodoh. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu ngambil langkah yang lebih jauh. Kita harus memperhatikan hal-hal yang penting juga dalam memilih jodoh. Suka atau tidak suka, akhwat harus lebih rasional dalam memilih jodoh. Selain kriteria, terus juga usaha, jadilah kita salah satu akhwati fillah atau salah satu kakak-kakak sebagai pencari jodoh yang benar-benar insya Allah mudah dan tahu jalannya kayak gitu. Karena jodoh itu di tangan Allah. Kalau kita nggak ada usaha untuk menjemputnya, ya bakal di tangan Allah terus kayak gitu. Ini aja dari Nana. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pembahasan yang sangat luar biasa ya. Semoga apa yang barusan yang sudah dipaparkan oleh Kak Nana dan juga Bung Rahman itu sangat bermanfaat ya untuk kita. Semoga kita semua bisa lebih terang ya. Kalau mungkin saat ini kita sedang merasa gelap, sedang merasa galau, semoga dengan apa yang sudah dibahas oleh Kak Nana dan juga Bung Rahman bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Gimana? Oke. Saatnya kita kita tanya jawab ya. Coba barangkali ada Indah dan juga Mas Diran yang mau bertanya, silahkan. Kehadiran. Ya, Indah dulu atau Kadiran dulu nih yang mau nanya? Silahkan. Mas Diran yang dari tadi ngomongin soal jodoh, kayaknya ngebet gimana gitu ya. Aku ingin tanya nih ya soal jodoh gitu kan. Ada yang mengatakan kalau mencari istri ya, atau mungkin buat yang perempuan kalau bersuami itu mudah ya. Tapi kalau mencari jodoh, nah itu susah katanya. Ya, kenapa demikian? Karena banyak sekali ya pernikahan itu yang kandas di tengah jalan. Nah, itu bagaimana Kak menurut pendapat Kakak Nana gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal jemput jodoh dengan yang dijodohkan. Nah, itu dari sudut pandang Islam itu seperti apa? Ya, mungkin dua itu aja pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang pertama, silahkan Kak Nana untuk menjawabnya pertanyaan dari Mas Diran ya. Halo, Kak Nana. Halo Kadiran, Oke. boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, Satu-satu dulu gitu. Oke. Ya, maaf. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, banyak yang mengatakan Ya. kalau untuk laki-laki ya mencari istri itu mudah, ya kan? Kalau yang perempuan bersuami itu juga mudah, tapi kalau mencari jodoh itu susah. Atas dasar apa? Karena banyak pernikahan itu yang
gagal ataupun kandas di tengah jalan. Nah, itu bagaimana pendapat Mbak Nana? Nah, terima kasih kepada kehadiran untuk pertanyaannya. Baik, Nana izin jawab. Man dan Kak Rahman, Nana juga izin jawab. Ya. Jadi dalam segi ini kita bisa mempersiapkan atau kita bisa melihat tanda-tanda bahwa dia sudah siap menikah. Kadang banyak yang kandas di tengah jalan itu karena mereka tidak sedikit atau banyaknya mereka kurang dari kesiapannya. Kesiapan yang harus kita siapkan adalah yang pertama menyadari tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kewajiban istri terhadap suaminya atau kewajiban suami terhadap istrinya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi menikah bukan soal hal-hal yang mesra, bukan hal-hal soal makan ditemenin, bukan soal ibadah ada yang temenin, bukan soal sarapan disiapin, bukan soal cucian dicuciin, nggak melulu soal seperti itu. Tapi kita harus tahu, kita harus paham bahwa ilmu atau bahwa kesiapan kita ketika kita sudah mau menikah. Yang pertama tadi, yakni menyadari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yakni mapan secara agama. Ilmu agama sebagai bekal dalam menjalani hidup akan sangat dibutuhkan dalam pernikahan. Kenapakah seperti itu? Karena ilmu agama akan kita butuhkan untuk mendidik anak hingga menemukan jalan keluar untuk setiap permasalahan. Jadi kadang maaf ya Kak, banyak kita temuin para patsuri yang di luar sana yang kurang mapan dalam agamanya. Jadi mereka marah, emosional, kesal, dan mereka melupakan bahwa tanggung jawab mereka. Mereka melupakan apa yang diajarkan oleh agama kita, agama mereka untuk gimana cara menanggapi permasalahan dalam keluarga. Lalu kita juga yang ketiga disiapkan atau menyiapkan untuk menekankan ego kita. Jadi sebelum menikah kita harus siap untuk menekan ego kita sendiri. Nggak mau kita harus menang, tidak seperti itu. Tapi ada kalanya kita harus mengalah juga. Ketika dua-duanya sama-sama panas atau dua-duanya sama-sama nggak mau ngalah, tapi kita menyadari dengan kerendahan ego, dengan ya udah ngalah aja kayak gitu, itu akan terasa lebih ya udah gitu, selesai gitu. Nggak harus setiap masalah kecil, misalnya urus baju gitu, urus makan, belum diurus, suami udah marah, sudah pulang, kok makanan belum disiapin gitu ya. Tapi Pak suami juga harus ngerti, kerjaan tidak melulu soal ini, tapi juga seorang istri harus kewajibannya terhadap Allah, terus kewajibannya juga sebagai seorang ibu. Karena seperti itu juga. Jadi untuk para Pak suami, untuk para istri harus sama-sama menekan ego. Lalu yang keempat, siap berbagi. Bersiap berbagi di penjelasan ini itu berbagi dalam hal kehidupan. Mulai dari waktu, mulai dari kebahagiaan, berbagi kesedihan, sampai makanan pun bukan lagi menjadi milik kita sendiri, melainkan harus kita bagi bersama pasangan kita, bersama istri, bersama suami. Jadi kita mau makan, kita harus ingat istri. Kita mau makan, kita harus ingat suami. Oh iya, suami belum pulang kerja, ya nanti aja tunggu suami dulu pulang kerja, baru kita makan sama-sama. Itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Lalu yang kelima, yakni kompeten mengerjakan pekerjaan rumah.
Jadi sebelum kita masih sesuatunya dikerjakan oleh orang tua, namun setelah menikah kita harus menyiapkannya sendiri. Apalagi sebagai seorang istri, kita harus double menyiapkan untuk diri kita dan menyiapkan juga untuk pak suami. Jadi kita dan pasangan itu harus memiliki kemampuan mengerjakan pekerjaan rumah agar kita bisa tetap baik-baik saja. Poin ke-6 itu kita juga mampu menyikapi kelemahan pasangan. Ketika setiap pasangan itu mempunyai kelebihan, ada juga mempunyai kekurangan. Yang perlu kita lakukan agar tidak menjadikan kelemahan tersebut masalah, yakni menyikapinya dengan benar. Fungsi masing-masing dalam pernikahan tersebut adalah saling melengkapi kekurangan dengan saling menerima masukan. Jadi ketika seorang istri ditegur suami untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat 5 waktu, jangan marah. Kadang banyak ya seorang istri ketika diingatkan sholat, dia malah malas untuk sholat karena dia merasa sudah diingatkan. Tapi ketika suami kita mengingatkan, ayo segera laksanakan, dan lebih baik lagi kita ngerjainnya sama-sama. Terus juga ketika suami diingatkan ada kesalahan sama si istrinya, misalkan jangan seperti ini dong mas, kayak gitu. Ya nanti si suaminya juga harus minta maaf dan menyadari bahwa memang salah gitu. Memang kita harus menerima apa yang disampaikan oleh istri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja tips dari Nana untuk mengetahui bahwa tanda-tanda apa saja dan cara apa saja yang tidak bisa membuat pernikahan itu hanya sebentar atau hanya di setengah jalan, tapi kita mau sampai tua dan sampai di surga Allah. Gimana kehadiran dengan jawaban yang pertama? Oke. Untuk yang kedua, karena ya. Untuk yang kedua, kalau jodoh dijemput, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Nah, ini bagaimana cara menyikapi? Mungkin ada sahabat kita itu yang dijodohkan. Nah, itu seperti apa Kak cara menyikapinya? Jadi ketika kita mempunyai atau ketika mempunyai teman atau mempunyai orang tua yang ingin banget anaknya segera menikah sampai kita dijodohkan, kita dipaksakan untuk bersama dengan seseorang yang belum kita cintai. Ada sisi dua, ada yang baik, ada yang tidaknya. Ketika seorang perempuan dijodohkan oleh orang tuanya, maka mereka juga berhak untuk menolaknya. Kenapa? Karena yang pertama, mereka bisa mengutarakan bahwa ibadah itu bukan soal tentang hari ini, melainkan untuk sampai tua nanti. Jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya, itu bisa saja dalam pernikahan selalu ada konflik. Hal kecil bisa menjadi hal-hal yang tidak cocok karena mereka dari awal sudah tidak, atau si perempuannya sudah tidak ingin sama laki-lakinya. Maka Rasulullah SAW itu memperbolehkan untuk seorang wanita menolaknya dengan alasan jodoh atau imam itu harus benar-benar yang masuk kriteria dalam Islam. Lalu untuk
si cowok, misal si laki-laki ketika mendapati perjodohan atau mendapati kata-kata dari seorang ibunya atau seorang ayahnya untuk segera menikahlah nak, karena usiamu sudah cukup untuk menikah. Namun kita sebagai seorang laki-laki bingung untuk menjawab apa kepada orang tua kita, dan kita juga tidak ingin mengecewakan mereka dengan jodoh yang belum kita temukan sampai saat ini. Kita harus fokuskan diri kita harus istiqoroh, kita harus benar-benar menjadi atau mempunyai ciri-ciri suami yang memang pantas untuk menjadi seorang imam. Ada ciri-ciri seorang laki-laki yang tidak layak untuk menjadi suami. Yang pertama, seorang laki-laki yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, seorang laki-laki yang sudah berani mengajak atau melakukan hubungan badan sebelum diangsurkannya pernikahan. Lalu yang ketiga, seorang laki-laki yang berlaku tidak sopan, seorang laki-laki yang kurang ajar, dan seorang laki-laki yang tidak senonoh terhadap seorang perempuan sebelum menikah. Lalu yang keempat, seorang laki-laki yang sudah ketahuan selingkuh atau bermain mata dengan perempuan lain. Yang kelima, lalu seorang laki-laki yang pemarah atau seorang laki-laki yang suka berlaku kasar. Lalu yang keenam, yakni seorang laki-laki yang selalu menonton film porno, gemar minum mabuk-mabukan, terbiasa berjudi atau sambung ayam, kecanduan minum minuman keras atau yang beralkohol. Lalu yang terakhir, yakni seorang laki-laki yang berakhlak buruk. Mungkin ini jawaban untuk yang kedua, untuk kehadiran. Bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. terima kasih banyak ya untuk Kak Nana yang sudah menjawab pertanyaan dari Mas Diran. Gimana? Sudah puas Mas Diran? Wah, puas, sangat puas sekali. Oke. Bung Rahman. Bung Rahman, coba ditunggu nih suaranya untuk menambahkan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Nana tadi. Barangkali mau menambahkan, Bung Rahman? Saya kira sudah panjang lebar ya, mungkin cukup. Oke, sudah Tidak cukup ya. terlalu kekenyangan nanti. Oke, untuk Indah. Nah, Indah sudah siap pertanyaannya, Indah? Udah punya pertanyaan? Silakan Indah. Ada Bung Rahman, ada Kak Nana. Silakan. Boleh dijawab oleh kedua-duanya. Nah, Mungkin Kak Rahman dulu ya, Kak Rahman, Kak Indah, biar gantian. Oh iya. Gimana sih cara tanda-tanda itu jodoh kita tuh seperti apa? Kita mengetahuinya. oke, tanda-tanda ingin mengetahui kalau itu tuh jodoh kita tuh gimana, mungkin gitu ya? Itu, Indah? Ya betul. Oke, silakan Bung Rahman. Iya, terima kasih. Adik kita yang paling kecil sudah ingin dapat jodoh paling ya. Pengen tahu aja, gitu. Penasaran. Ya, Iya, Bung. Iya, yang Hati-hati, pertama. Bung Rahman, hati-hati. Nah, itu. Ayo, masa
Bung Rahman kalah sama yang kecil. Yang kecil pengen dapat jodoh, ini yang besar-besar nggak pengen dapat teman sih. Bagaimana mengetahui itu adalah jodoh kita? Yang jelas kalau mengetahui secara persis yakin oh ini jodohku, itu kita nggak bisa. Karena seperti katakan tadi, jodoh itu ada di tangan Allah, tapi harus kita jemput. Karena kalau tidak kita jemput dia nggak turun-turun. Ibaratnya ini ada 1 gelas air di meja. Kemudian kalau kita nggak minum ya kita nggak ambil ya nggak keminum-minum, nggak masuk ke tenggorokan. Lalu bagaimana sih caranya tahu itu jodoh kita atau bukan? Yang pertama, misalnya pada saat kita berkenalan atau setelah lama kita bertemu, kita ada satu match gitu ya, satu sambungan. Misalnya, oh ini, saya ngomong dengan dia kok enak ya gitu. Kayak nyambung gitu ya Pak. Nyambung, saya kok dengan dia kok mesti deg-degan gitu, kenapa ya gitu. Atau misalnya deg-degan, atau misalnya dijodohkan, jadi kamu tak jodohkan ya sama si ini misalnya. Nah kemudian setelah diberi kasih fotonya, misalnya kan kalau dijodohkan pertama nggak ditemukan dengan orangnya dulu biasanya, tapi dikasih fotonya misalnya, atau dikasih suaranya. Kalau sama-sama kan, kok saya rasanya serak ya dengan ini. Nah kalau sudah itu kemudian dirasa, jangan langsung oh ke ini, nggak juga. Nggak juga, keburu amat. Jadi kalau sudah itu, yang kedua kita perlu apa, kalau bahasanya observasi, dilihat dulu akhlaknya. Dan laki-laki itu sama, kalau perempuan itu dinikah karena 4 perkara, sama laki-laki juga harus menikah dengan 4 perkara ini sama berlaku. Yang pertama, dia yang jelas dari keturunan baik-baik. Yang kedua, orang yang berkecukupan, setidaknya dia punya penghasilan, tetap berpenghasilan, bukan berpenghasilan tetap ya, tapi pilih yang tetap berpenghasilan. Kalau penghasilannya tetap kan nggak naik-naik nanti. Gitu. Jadi kalau sebagai suami ya harus yang bisa menjawab pada istrinya. Kalau beli rokok aja masih minta orang tuanya, gimana mau menghidupi istri gitu. Walaupun sebetulnya nanti kan setelah nikah rezeki Allah yang kasih, iya, tapi kalau nggak kita usaha ya nggak bisa gitu. Nah yang selanjutnya adalah wajahnya. Mungkin kalau ini wajahnya memang ya istilahnya kalau bahasanya teman-teman tuh nggak bosenin gitu ya, itu relatif. Karena cinta orang bisa cantik, tapi karena cantik orang bisa cinta gitu. Jadi karena tampan orang bisa cinta, tapi karena cinta orang bisa tampan. Ya itu relatif ya. Kalau kita sudah cinta itu apapun, makanya jangan heran itu suaminya ganteng, istrinya kok gitu sih, atau istrinya cantik loh, suaminya kok gitu. Ya tadi karena cinta orang bisa cantik, atau karena cantik orang bisa cinta. Yang keempat, karena agamanya. Ini yang tadi dijelas panjang lebarkan sama Ustazah Nana ya, bahwa karena agamanya itulah yang tidak bisa kalau orang sudah tahu agamanya, pasti ia akan tahu hak dan kewajibannya. Benar tadi, kalau sudah misalnya suami nggak usah marah kalau misalnya sampai rumah sampai rumah capek kerja, di rumah nggak ada masakan, tanya dulu kenapa dia nggak masak. Jangan-jangan belanjanya kurang. Gitu ya. Kan salah juga kita. Belum ada kopi ya. Belum ada kopi jadi marah. Bisa juga gasnya habis dan dia mau masak nggak bisa gitu. Tanya dulu sebab akibatnya, jangan langsung hantam marah. Juga gitu. Istri juga gitu, kalau suami datang nggak bawa uang, tanya dulu. Barangkali emang dagangannya belum laku atau bagaimana. Jadi tanya sebab akibat dulu ya. Dan ingat, bagi para calon suami, istrimu bukan pembantumu. Artinya Nabi aja, Rasulullah saja itu selalu membantu istrinya, ya, selalu membantu istrinya. Itu Nabi loh ya. Dan Nabi itu nggak pernah mengecam masakan istrinya. Mau keasinan kayak mau kurang garam, mau kurang apa, dia nggak pernah. Kalau dia terasa enak, beliau makannya banyak. Kalau tidak enak, beliau makannya sedikit. Pernah ada satu cerita, waktu itu beliau makannya sedikit gitu. Lalu Aisyah ini bertanya, kenapa ya Rasulullah kok makannya sedikit? Yuk kita makan bareng-bareng. Oh minum waktu itu, kenapa minumnya sedikit ya Rasulullah? Yuk kita minum bareng-bareng. Ternyata lupa, jadi mestinya gula dikasih garam gitu. Romantis akhirnya ya.
Ya, ini dibahas tadi kemarin di Friends Story ya, bahwa mencinta itu harus realistis. Walaupun begitu kita bisa romantis gitu. Iya. Itu. Jadi Woi. kalau sudah itu sudah diobservasi, sudah oke, barulah lakukan istikharah. Kalau memang sudah istikharah, semakin seret, ya berarti itu Bismillah, mudah-mudahan itu jodoh kita. Gitu. Bismillah, niat yang baik untuk ibadah, mudah-mudahan itu jodoh kita. Tapi kok kadang-kadang kandas. Kenapa kandas? Karena tadi saya hanya mau menambahkan ya, kadang kita tuh justru lebih siap menerima persamaan daripada perbedaan. Padahal namanya jodoh itu mesti kita cari yang nggak sama. Coba Kak Diren mau dapat Kak Rohman, nggak mau karena sama-sama laki-laki. Betul. Tapi kalau Indah dapat siapa ya? Dapat Mas Haril gitu, mungkin ya karena sudah berbeda kan, sudah beda jenis. Kita pakai sandal beda kok, kanan sama kiri, nggak mungkin kanan semua atau kiri semua. Artinya dari yang berbeda itu kita cocokkan, bukan yang tidak cocok kita pisahkan, tidak. Itu mudah-mudahan Mungkin dengan ini saling melengkapi ya Pak Rahman. Saling melengkapi. Ingat, istrimu bukan pembantumu dan suamimu bukan ATM perjalananmu gitu. Iya. Gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Istrimu bukan pembantumu dan suamimu bukan ATM-mu gitu ya. Harus dipegang erat-erat. Insya Allah kok kalau kita sadar, tahu tanggung jawabnya, insya Allah semuanya. Ada memang ada satu suku gitu ya, apa-apa semuanya serba istrinya. Ya. Tapi ya kan sekarang itu kan suku kita yang sudah generasi milenial kan harus berubah. Kira itu mudah-mudahan Mbak Indah bisa merasa lega. Kalau enggak nanti kita di belakang ya konsultasinya. Nah, buat my friends juga yang ingin konsultasi bersama narasumber yang ada di Friends Radio, boleh ya kirimkan di 0838 0573 6474 via WhatsApp tentunya ya. Jangan lupa formatnya ketik nama, spasi alamat, dan apa yang ingin diceritakan. Atau di mana tadi Indah? Ada lagi kalau lanjutkan dulu. Atau di bit.ly request di sini aja. Ya. Atau juga jangan bisa lupa, via Instagram. Karena gatekeepernya WhatsApp itu Bung Rohman, katakan saya cewek loh gitu. Jadi biar dipilih. Siapa tahu nanti Kak Rohmannya itu srek gitu ya. Oh iya, dua-duanya bisa aja ya. Nah, bisa juga my friends dikirimkan via Instagram kami di @friendsradioofficial ya. Sama formatnya, nama dan alamat, lalu apa yang ingin diceritakan. Dan bisa juga di VN loh. Kalau suaranya pengen diibaratkan. Bisa. Boleh. Bisa juga lewat voice note ya, sama formatnya nama dan dari mana, lalu apa yang ingin diceritakan. Jangan lupa Kak, ada salah satu yang kurang. Karena kan mungkin teman-teman nggak cerita sekarang, besok pagi aja aku mau cerita. Jadi jangan lupa ditulis untuk acara apa. Acara kita kan banyak. Iya. Bisa ditulis, bisa di Friends Story atau juga di Mutiara Kalbu. Jadi misalkan gini, Mutiara Kalbu, aku Rohman dari titik-titik. Aku ingin cerita nih titik. Nah, gitu ya. Gitu my friends. Nah, buat Kak Nana barangkali mau menambahkan dari apa yang sudah dipaparkan sama Bung Rahman tadi, Kak Nana, terkait pertanyaannya Indah. Untuk Kak Indah, kita kan sama-sama perempuan ya, jadi Nana juga mau kasih sedikit tips atau untuk nambahin dari yang tadi Kak Rahman sampaikan. Untuk cara mengetahui ketika kita sudah dilamar, beliau itu jodoh kita atau bukan, gitu. Biasanya kita para wanita itu seneng ketika ada seseorang yang melamar atau mengkhidbah kita sebagai seorang gitu Kak.
Ya, sebagai Aku seorang perempuan itu kita senang. Apalagi jika pria yang datang itu adalah pria yang soleh, pria yang tampan, pria yang kaya raya, yang selama ini kita harapkan. Tapi kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah, jangan asal menerima. Karena kita sebagai seorang perempuan harus mengetahui ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita menerima lamaran seseorang dari seorang pria tersebut. Bisa jadi atau siapa tahu yang melamar kita itu ternyata bukan jodoh kita. Kok bisa seperti itu kan anak? Bisa karena hal seperti ini pernah dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah SAW, yakni Zainab bin Jahsy. Setelah habis masa idahnya, Zainab dilamar oleh Rasulullah. Saat Zainab menerima kabar tersebut, ia berkata, aku tidak akan berbuat apa-apa sampai aku meminta petunjuk dari Rasul. Setelah itu, ia bergegas sholat dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat apa kan ini? Ini sholat istikharah. Meminta petunjuk dari Allah agar diberikan keputusan yang paling baik, keputusan yang terbaik. Meskipun dari penampilannya pria yang melamar kita ini sudah sangat meyakinkan, namun ketika Allah memiliki penilaian lain yang mungkin berbeda dari penilaian kita atau penilaian manusia, tentunya penilaian Allah lah yang paling dahsyat dan paling benar. Sehingga sholat istiqoroh menjadi salah satu hal yang harus dilakukan saat memberikan keputusan yang besar. Dengan meminta petunjuk kepada pemilik alam semesta ini, insya Allah keraguan akan hilang dan keyakinan akan terus bertambah. Selain itu, pernikahan yang dijalani kemudian hari pun akan terhindar dari segala macam tipu daya syaitan dan mendapatkan ganjaran pahala yang berkah dan melimpah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Kak Nana dan juga buat Bung Rahman. Gimana Indah? Puas ke Indah? Sudah ada tanda-tanda pasangan Kak Indah? Gimana nih? Mungkin dari Kak Rohman sendiri mungkin ya dikasih kesempatan terima juga kasih dong. ya. Ya. Oh, belum. Buat Kak Rohman sendiri gimana? Sudah Udah. dong. Kak Rohman sudah. Tadi. Udah ya? Sudah. Oh, yang pertama tadi. Sudah dapat. Kayaknya Diran ini gimana ya? Larut gitu ya. Larut dengan pembahasan. Jadi lupa gitu deh. Entah larut entah lupa, makan. gitu. Jadi betah ya. Ya. Betah. Jadi Nah, my friends, semoga dalam pembahasan kita hari ini ada hikmah yang bisa kita petik dan semoga pembahasan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semoga kita semua bisa menjalankan tentunya dalam kesehariannya dan semoga yang belum dapat jodoh bisa secepatnya Seperti yang dapat ngomong. jodoh. Amin. Amin. Oke, buat Kak Nana, Bung Rahman, Mas Diran, juga Indah, terima kasih banyak ya sudah hadir di podcast kali ini. Sama. Dan buat my friends sekali lagi, Rahman mengajak buat kamu yang ingin ikut berbagi cerita atau ingin konsultasi, baik itu seputar kisah cintanya atau mungkin seputar lain kisah kehidupan, boleh ya kirimkan saja ke WhatsApp Friends Radio dengan format untuk nama acara boleh juga ya. Kalau mau dibahas di Mutiara Kalbu atau di Friends Story bisa ketik Friends Story
Kalau untuk Friend Story atau Mutiara Kalbu, untuk Mutiara Kalbu kirimkan saja di 0838 0573 6474 atau juga bisa di Instagram Friends Radio di @friendsradioofficial ya. Bisa juga di Telegramnya Friends Radio dan di Facebooknya Friends Radio. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak ya buat Bung Rahman, Kak Nana, Indah, dan juga Mas Diran. Dan my friends, ternyata kita waktunya untuk undur pamit ya, karena waktu juga yang memisahkan kita semua. Mohon maaf apabila selama pembawaan acara ini mungkin ada kehilafan dan kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena benarnya tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya salahnya datangnya dari kita pribadi ya, sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. My friends, teman mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan akhirnya seluruh kru Friends Radio undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari.